DPD, serta saudara menteri yang saya hormati. Yang kedua, fraksi Partai Amanat Nasional meminta pemerintah dan DPR untuk menunda penetapan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari daftar program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2022 dan 2023. Adapun catatan fraksi Partai Amanat Nasional, antara lain draft RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, setara dengan Omnibus Law di bidang pendidikan nasional yang akan menggabungkan 3 undang-undang, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Banyak substansi penting dalam bidang pendidikan yang sebelumnya diatur, baik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi, belum termuat dalam RUU Sisdiknas. Juga ada sekitar 23 undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan yang perlu pengintegrasian dan pengharmonisan dalam RUU ini. Penyusunan draft revisi Undang-Undang Sisdiknas dinilai banyak stakeholder pendidikan sebagai tidak transparan, terburu-buru, serta kurang melibatkan partisipasi publik. Sehingga setidak-tidaknya para pegiat pendidikan berbasis masyarakat seperti Muhammadiyah, Ma'arif NU, PGRI, Perguruan Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik, Majelis Pendidikan Kristen, dan lain-lain memandang draft RUU Sisdiknas yang mereka terima masih banyak mengandung kontroversi sehingga memerlukan dialog yang lebih terbuka dan intensif. Revisi RUU Sisdiknas terkait hak kesejahteraan guru. Misalnya, menurut para pegiat dan pakar pendidikan dinilai mengalami kemunduran dibanding Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, karena tidak secara jelas memberikan penegasan hak kesejahteraan guru di dalam pasal tersendiri. Mendikbudristek dalam raker dengan Komisi 10 DPR RI tanggal 30 Agustus 2022 memberi penjelasan bahwa guru aparatur sipil negara mendapatkan penghasilan yang layak dari gaji, tunjangan yang melekat, tunjangan fungsional, dan tunjangan pengabdian berdasarkan Undang-Undang ASN. Tunjangan-tunjangan ini ditingkatkan, tetapi penjelasan tersebut tidak tertuang secara eksplisit di dalam pasal tentang kesejahteraan guru dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas, sehingga kesejahteraan guru tidak lebih jelas dibanding dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Revisi RUU Sisdiknas ini sempat memunculkan kekhawatiran di masyarakat karena beredar draft di masyarakat yang tidak mengakomodir keberadaan madrasah. Mengingat jasa yang telah diberikan madrasah begitu besar, bahkan jasa itu telah diberikan sejak Indonesia belum merdeka dalam menyiapkan lahirnya manusia-manusia terdidik dan bermental kuat, maka kehadiran madrasah harus memperoleh pengakuan secara tegas di dalam rumusan revisi RUU Sisdiknas. Rumusan definisi wajib belajar dalam revisi RUU Sisdiknas menghapus frasa atas tanggung jawab pemerintah. Sebaiknya definisi wajib belajar tersebut dikembalikan sesuai definisi wajib belajar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena secara tegas menyebutkan bahwa wajib belajar adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah bisa terhindar dari kesan lepas tangan dan juga terhindar dari kesan melakukan swastanisasi dan liberalisasi pendidikan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, fraksi Partai Amanat Nasional mengharapkan pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali keinginan memasukkan revisi RUU Sisdiknas dalam prolegnas prioritas tahun 2022 dan 2023. Dengan penundaan ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat
serta melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif, sehingga diperoleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menjamin terwujudnya amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Saudara pimpinan dan anggota DPR, DPD, serta saudara menteri yang kami hormati,